Izin ya, Kakang. Nggak usah gaya. Satu. Bagus kok, dapat kakaknya. Dah. 2, 3. Langsung aja, Kak. Pertanyaan pertama nih ya. Yo, silakan. Apa yang Anda harapkan? Nggak, ulang. Gue nggak mau formal banget. Sorry. Izin ya. Iya dong. Gue pengen tahu. Kan kita mau Udah, observasi dia. udah. Oh dia dong. Dia doang jadi. Nih, apa ya yang lo harapin dari jurusan Kamu ini? kirimnya besok-besok aja, Jurusan nggak apa-apa. teknik. Saat Kirimnya pertama besok-besok kali aja. lo pilih, terus apa harapan itu tuh masih sama dengan sekarang? Masih sama, karena semakin gua mendalami teknik sipil itu banyak banget, karena bisa kemana aja, bisa bagian arsitek, perencanaan, habis itu juga bisa lu jadi freelance, bisa juga gak perlu masuk ke BUMN itu swasta makro, udah. Tadi apa pertanyaannya, sorry? Apa yang Anda harapkan dari Oh, harapan lo ini apa? Harapan lain Harapannya yang memang ternyata harapan itu tuh bertahan sampai sekarang. kalau harapannya berubah itu ada, tapi harapan pertama itu kan gue bisa paham lah tentang dunia teknik, gak cuma kayak teknik mesin. Pertama kali kan teknik mesin doang kan, ada banyak, ada elektro, terus ada teknik apa namanya sendiri, pokoknya banyak. Harapan. Harapan Iya, harapan lo pilih ini itu apa? oke, harapan gue Ya. bisa ngerancang sendiri, Merancang apa? ngerancang ya perencanaan sendiri. Itu nggak perlu lagi gua kayak nyewa apa ya, jasa. Tapi tadi yang gue bilang harapannya tuh bisa berubah nggak? Tadi kamu bilang bisa. Nah, Berubahnya tuh kemana? Iya, berubahnya kemana? Soalnya pertanyaan gue yang tadi tuh apa harapan itu tuh masih sama sekarang? Oh. Kalau lo bilang berubah kan berarti Ada bukan yang perubahan. sekarang. Ya, tahu. Nah, gimana tuh? Kalau yang dulu gimana, yang sekarang gimana? Kalau dulu itu gua mikirnya cuma dunia di kantoran, cuma jadi ngawas. Ternyata juga bisa sebagai kontraktor ataupun developer. Developer kan cuma palingan kayak turun tangan, habis itu terima dari bawahan apapun, mereka presentasi. Juga ada kontraktor, mereka kayak banyak banget ilmu-ilmunya dalam dunia pembangunan gitu. Berarti yang pertama berarti yang kedua itu ternyata banyak pencabangannya. Ya, Yang pertama lo pikir cuma satu, ternyata setelah lo terjun ke sini banyak cabang-cabang yang memang Ya. bisa lo kerjakan gitu. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua, ada nggak sih momen dimana lo tuh sangat mempertanyakan pilihan jurusan lo? ada pernah. Apa momennya? Momennya pasti tingkat pertama. Kenapa nggak gua masuk arsitek doang? Soalnya kan cuma desain lah. Ternyata nggak hanya desain, tapi juga dalam strukturnya, gimana fondasinya. Jadi nggak hanya mikirin rumah jadi dengan desain seperti ini, tapi enggak, lu harus merancang dari nol, dari tanah. Oke, lanjut. Menurut lo sejauh mana jurusan ini sesuai dengan minat dan kemampuan lo? Dari nol atau gimana? Ya kita hitung persentase aja dari 0 sampai 100. Oke. 50 minatnya Minat dan kemampuan. bagi gua, buat Iya. guanya. Enggak. Iya, jurusan lo nih sesuai sama minat sama kemampuannya lo tuh berapa persen? Jurusan sama lo gitu. 70%. Itu apa nih minatnya? Kemampuan gua. Kemampuannya 70, minatnya? Minatnya 70 juga.
dijelasin lebih lanjut perasaan. Kan waktu itu kan gue pernah nanya nih, bagaimana perasaan lu selama jalan kuliah. Nah, lu bisa nggak sih jelasin lebih lanjut tuh perasaan itu muncul karena faktor apa? Kan yang namanya lu berperasaan nih. Nah, ada dong perasaannya kayak gimana, tapi lu itu munculnya karena apa gitu, karena faktor apa lu bisa munculin perasaan itu? Kalau kita jadi gini, di teknik itu kan harus banget berbaur sama yang lain, karena lu nggak hanya berjuang sendiri tapi bareng-bareng, bisa dibilang solid lah gitu. Nah situ gue baru belajar tentang kebersamaan, kekeluargaan dalam pertemanan gitu aja. Karena apa ya, lu bakal butuh bantuan di teknik, dan di kontraktor maupun di kantor nanti itu bakal ketemu orang sama. Karena kalau misalkan lu musuhan sama orang tertentu, itu bakal nyambung gitu. Oke lanjut. Apa perasaan itu tuh konsisten sepanjang semester atau berubah? Nah, bagian mana? Perasaan bagian mana? Bagian perasaan yang lu rasain selama jalan kuliah. Terus selama ngejalanin kuliah, kalau banyak jenuhnya, banyak happy-nya, banyak atau fifty-fifty gitu. Detail kan? Ketika pertama gua namanya juga diam, gak bisa bergaul aja. Itu gua mau keluarlah dari zona nyaman gua, karena ya nggak mungkin gua gini-gini aja. Masa ya gua selama di SMA gak gitu lagi. Nah, yaudah gua berubah di tingkat pertama semester 2, karena ya gue juga masuk himpunan kan, bagian divisi eksternal, harus bergaul sama orang luar, organisasi luar, terus nanggepin kritik orang, malas gitu. Terus tingkat 2 itu yang pernah gue bilang, apapun meninggal, bercampur antara dunia berhenti atau enggak. Terus semester 4 gue lanjutin kayak biasa sama praktikum kuliahan, tapi disitu gue coba lagi dengan namanya percintaan, tapi berujung dengan kebegoan itu. Dan tingkat 5 dan tingkat 6 sama aja, lagi memperbaiki. Inti dari semua perasaan lo ini Jadi harus Kasus ya. nggak konsisten. Oke lanjut. Apa ada peristiwa tertentu nih yang sangat mempengaruhi perasaan lu sama kuliah? Yang benar-benar tertentu gitu, yang benar-benar kayaknya ini tuh bisa benar-benar gede ya, presentasinya tuh gede gitu daripada yang lain-lainnya. Jadi tadi udah lu sebutin yang paling gedenya tuh yang mana gitu. Dampaknya yang paling bener-bener berdampak kuliah. sama lo tuh apa? Kalau ini gue baru nemu, gue lepas tanggung jawab sama yang dibutuhkan sama senior gue di lab. Gue harus yang ngajar, tapi gue malah leha-leha, gak sempet luangin waktu ngajar. Terus habis itu kena tegur, disitu gue bingung, apa gue cabut aja dari asisten. Berarti kejadian itu di mana lo ditegur sama senior lo itu cukup mempengaruhi lo dan apa ya? Dan kuliah. Iya. Karena gimana ya, gue tuh biasa lepas tanggung jawab, gue harusnya bisa pegang sepenuhnya dalam kerjaan gue, dan itu di kerja kelompok. Nah kadang-kadang gue gak ngerjain tugas maupun apapun itu gitu.
seluruh nih kan pertanyaan gue yang kemarin tuh bisa nggak diceritakan gimana rutinitas kuliah lu tuh sehari-hari. Nah, gue mau lebih ke dalam ini dari seluruh aktivitas harian nih, bagian mana yang menurut paling lu lelah sama menyenangkan? Ada dua hal. Kalau bagian lelahnya dulu deh. Di dalam pertanyaan aja kan. Tapi seluruh aktivitas harian. Bisa waktu lu kuliah bisa pas, cuma lebih baiknya pas kuliah. Palingan sih ya ini kan gara-gara gua magang juga ya stop proyek, jadi nggak banyak materi yang gua dapat di kelas. Gua fokus ke proyek doang, jadi itu yang gua malesin karena ya makin bego gua di kuliah. Tapi gua makin paham selama di proyek gimana cara pembangunan rumah gitu. Terus kalau lagi yang menyenangkan aja. Ngajar. Kenapa lu senang pas ngajar? Kalau Karena perlu diikutin tuh sama senior. karena gue dari dulu emang suka ngajarin orang. Gue kalau misalkan orang minta job gue sekali ngajarin kayak gimana biar mereka tuh gak bego anjing. Ya gitu aja. Apa perlu tambahin lagi atau enggak? Ada Tapi lagi itu sih. udah seluruh aktivitas harian. Kalau misalnya nggak mencakup dari nggak usah mencakup semuanya, nggak harus tentang kuliah. Contohnya misalkan kayak yang paling melelahkan tuh ketika waktu lu di perjalanan menuju kampus, pulang pergi, atau Nggak harus tentang kampus juga sih, Iya. nggak apa-apa. Kalau lu kalau ada lu di kegiatan rumah, lu lain, gak punya kegiatan yang pasti, lu ngerasa lelah, lu gak punya Oh, iya. gimana? Kalau itu sih ya perjalanan dari rumah ke kampus maupun ke proyek ke BSD capek. Melelahkan juga karena kadang perjalanan itu sampai tiap hari lu di jalan. Iya tiap hari gitu. Terus? kalau menyenangkannya buat mencakup semuanya nih. Iya. Main game. Eh, Simpel. Saya main PS sih. Oke lanjut. Gimana lu bisa mengatur waktu antara kuliah, tugas sama waktu pribadi? time management lu tuh gimana? Karena di perkuliahan gue udah jarang ada tugas, jadi gue cuma belajar buat ngajar sama materi dari dosen. Jadi gue biasanya ke kampus, materi udah dijelaskan sama dosen, gue langsung catat, pulang, terus nongkrong sama teman, udah. Terus kalau misalkan ada kegiatan proyek di pagi sampai sore di sana di BSD, habis itu udah. Jadi nih, lu ngaturnya itu misalnya nih lu terjadwal nih. Kalau misalnya emang hari libur lu nggak pengen banget ngerjain tugas, lu di time atau bareng keluarga lu terus atau bareng teman-teman lu yang bukan anak kampus yang benar-benar gak ngebahas tentang perkuliahan, tentang magang-magang kayak gitu. Atau juga bisa kalau misalnya ada acara tertentu, ada waktu pribadi, ya udah lu jadwalin bener-bener si jadwal. Kalau misalnya jam segini lu harus udah tidur atau gimana. Kalau misalkan jam sama kegiatan gue nggak nentu sama sekali, soalnya ya kalau gue punya niatan gue pergi atau enggak ngajar. Kalau misalkan ada waktu datang proyek, soalnya kan ganggu juga kan proyek. Kalau misalkan me time jarang sih, palingan main game dong di rumah. Kalau misalkan libur udah. Berarti minggu ini minggu kan termasuk weekend ya, itu termasuk hari yang ya udah gua nyantai aja di situ. Kalau weekend Atau- palingan minggu aja, minggu Iya. gue di rumah aja. Itu berarti jadwal santainya lo kan hari minggu itu. Ya. Terus ada nggak sih rutinitas yang lu rasa berat atau tidak efektif? Kayak seharusnya nih lu Main udah game. itu nggak efektif. Nggak efektif, tapi bisa nyenengin sementara.
misalkan waktu weekendnya itu kan buat khusus istirahat tuh, Iya, terus tiba-tiba dia ambil mendadak karena tugas atau enggak karena organisasi, iya. gimana respon? Sama perasaannya tuh kayak gedek kah atau kesel atau gimana, tapi tetap harus dilakuin atau gimana? Oh, waktu itu kan tiba-tiba kan ada kegiatan ngaji sama kampus lain tuh. Gue tuh waktu itu benar-benar capek, gak mau ngajar sama yang orang lain gitu tuh, yang dari luar, maunya kampus-kampus aja. Gue dikasih tanggung jawab buat ngajar, tapi gue kayak nggak percaya diri lah. Masa ya gue langsung dilempar ke kampus luar ngajarnya gitu. Gue apa ya, namanya apa sih, kayak apa ya, Tapi ngejalaninnya enjoy atau gimana? pada saat mau ke ngajarnya gua kayak keringet dingin, terus pusing, Kayak nabe, pada ketek gitu ya? Nervous lah ya. iya, demam panggung lah sebetulnya. Tapi ini dari pertanyaannya dia ini, minggu kan merupakan waktu lo bersantai yang benar-benar nyantai. Iya. Terus tiba-tiba lo di kontak, lo di calling buat lo harus kesini sekarang, ada job gini atau ada urusan gini. Itu kan mendadak kan, Iya. sangat amat mendadak kan. Ya, oh ya. Apa rasa yang timbul? Dan lo kesel kah? Atau biasa aja? Karena kan memang ya udah minggu, kalau misalnya tiba-tiba ada kegiatan yang harus gue laksanain secara mendadak ya udah gitu. Pertama ya gue kesel, soalnya kan masa minggu dipakai. Nah ya udah, mau nggak mau kan, gue juga udah biasa dari tingkat 2, kalau ada apa-apa langsung turun. Ya udah gue langsung kerjain, mau nggak mau kan juga disuruh, apalagi gaji. Jadi kerenannya tetap ada keselnya atau sekarang udah biasa aja? Pertama kesel, tapi gara-gara gue harus jalanin, ya gue biarin aja aja. Kalau misalkan besok minggu lo yang harusnya nyantai tiba-tiba lo di calling harus ke kantor atau kemana buat urusan itu, lo akan tetap pasrah atau oh ya udah memang gue harus kesana sekarang? Ya, gue langsung tetap jalanin. Berarti udah gak ada perasaan apa-apa ya? Misu-misu enggak? Misu-misu dalam hati itu? Oh enggak. Berarti ya udah karena ini tanggung jawab lu kan. Ya. Bisa nggak diceritain momen paling berat yang pernah lu alami sama kuliah? Hal kesel. Nggak, ya pokoknya hal yang paling Momen yang menurut tuh kayak aduh kayaknya berat banget gitu. Dalam perkuliahan nggak ada sih. Sama ini Tugas atau lingkungan atau teman atau dosen? dosen sih sering hilang-hilangan. Itu salah satu faktornya dosen ya? Iya, Terus kalau lingkungan sekitar? nggak ada, nggak ada. kalau momen dari luar gitu dari eksternalnya apa nih yang bikin lo ngejalanin kuliah jadi kayak berasa lebih berat? Kalau misalkan berat ya karena gua magang sambil kuliah, itu kan beda kan sama kampus lain, itu yang paling berat. Kalau dari dalam itu kan lo sempat ada crush kan sama cewek. Ketika lo ingat dia pacaran sama orang lain, apakah itu masuk momen yang memberatkan hidup lo atau enggak? Waktu ya pertama kali ya berat banget bagi gua. Itu Soalnya makan kayak, waktu enggak? Apakah hampir mengganggu lo selama 1 semester atau ya udah gitu? enggak sih, soalnya apa ya, nggak ganggu, tapi kayak apa sih gitu, kayak Sedikit-sedikit ini tapi enggak yang terlalu besar. ya Fakt apa? Dampaknya? kayak ngedumel aja gitu. Iya, Iya dong. Dongkol ya dengan sekarang. dongkol kan sebutannya. Lanjut ya. Saat lu merasa tertekan nih, gimana biasanya lu ngerespon? Kenapa? Sorry. Kalau misalnya lu lagi tertekan nih, lu biasanya ngeresponnya kayak gimana? Kayak lu menarik diri lah, menangis lah, mencari bantuan lah. Atau biasanya kan cowok katanya nggak Atau nangis, keluar cari angin. cowok tidak bercerita. Aduh. Gimana lah? Gua nyanyi. Oh lu nyanyi. Lagu apa? Dapat genrenya apa? Bisa apa ya, bertahun
terus Oh berarti yang agak melau gitu kan, maksudnya gimana ya, sendu emang sendu gitu iya ya. melau Oh, Kalau berarti gitu. kan Ini kalau- ya, kalau apa ngerasa namanya? tertekan, Flat. peralihan lo ini ya lu Nyanyi dengerin sekarang. lagu sambil nyanyi gitu, Nah. ikutin lagunya. ya pas di motor Apa sih motor? Oh Itu memang lu sengaja keluar untuk berkendara atau pas pulang aja Pas pulang aja. Gak mungkin kalau misalkan gue Emang? nyanyi teriak di rumah. Emang tertekannya kenapa? Maksud gue kenapa lebih bisa Lagunya nyanyi? menghanyutkan. oh berarti Berkesan. karena lagunya jadi ikut Iya. masuk ke dalam gitu juga, masuk ke dalam lagunya. Iya. Oh. Enggak, Nggak, maksud gue pertanyaan awal kan kita kalau lu nanya, lagi tertekan nih, Hmm. lagi tertekan dalam situasi, Iya. lu nyanyi dong. Iya nyanyi. Nah, yang tadi dijawab tuh karena nyanyiannya ini lu jadi kayak gitu kan, bukan? Ini karena situasi lu jadi nyanyi. peralihan lo ini Iya, kan ketika peralihan lo lo tertekan lo bilang lo akan nyanyi gitu, mengikuti lagu yang lo dengar. Lagu yang lo dengar ini pasti lo cari dulu dong, kayak lo pengen dengar lagu ini. Oh, dia Nah. nyanyi. Ya berarti liriknya sesuai nih sama lu gitu, sama perasaan lu kalau lagi tertekan gitu. Kalau dari lagu gue biasanya tuh dari galau ke DJ gitu. Selain dia itu Nadanya ya, nah, nadanya. makin mellow, habis itu ke apa ya, Biar lebih bikin semangat. ah, Oh, berarti fasenya yang sedih dulu baru. hmm. Apa kurang? Kalau misalnya udah nyanyi nih, emang bisa ngubah situasi? Kayak emang itu cuma tok peralihan doang, kayak bikin lu biar lebih tenang aja gitu. Iya. Emang lu nggak ngerokok atau minum kopi? Kalau Kopi cerita sama dan kopi teman-teman ya lu, gitu. cerita sama teman-teman lu. Hmm. Untuk sementara sekarang gue cuma nyanyi aja, tapi 2 minggu lalu gue cita-cita Kalau Apa? mi- kemarin kan ada beli di situ di Depok ya kan, ada ini gue fotonya. Udah malam. Nah gue tertekan waktu itu, kayak apa ya, tertekan ngebayang-bayang, tapi kayak gue malah ketawa. Apa yang bikin lo kebayang-bayang? Dia kan bukan keluarga lo. Ketrigger. Ketrigger aja gitu kan, gara-gara ada masa dalam gue terungkit lagi gitu, kayak keinget lagi Ketrigger. ada suatu hal gitu, tapi kadang-kadang gue nggak tahu kok gitunya gitu. terus responnya itu lu nyanyi gitu. Kalau waktu itu gue ngomong sama temen gue, soalnya kayak apa ya, sebenarnya sih kayak ngasih tahu aja biar gue lebih tenang. Ya kan? Berarti cari bantuan, bercerita kan. Peralihan. Ya, bisa dibilang gitu. Udah kayak gitu. Lu ngerasa lebih tenang ketika lu ada pressure lu dengar lagu dan lu nyanyi, atau lu meluapkan apa yang lu rasain ini ke orang lain? Kalau ke orang lain enggak, cuma nyanyi aja. Soalnya kan gue sambil teriak. Oke. Apa gue mau ngomongnya muter-muter ya? Nggak ada. Dan lanjut. Nih, Iya, tapi Maaf gimana? ya, ini saya udah ngantuk ngomongnya. Tadinya aku catat nih yang dia ketawa sampai di tembok. iya, Anjir banget. Lu nggak ada minum kan dalam waktu dekat ini? Enggak, dan Berarti Bulan terakhir lu minum nggak? setahun. Wah, nggak setahun, tahun lalu lu minum anjir. sebutannya sober kan? Ngomong. Sebutannya stop minum. Lagi setahun tuh, 12 Iya. bulan coy. Sober. Itu kan Sober. bulan apa? Tahun apa? Sobat. Bulan apa? Tahun apa? sabar. Iya. Gitu. Kobang. Lu bilang udah Kobam tuh minum, sober tuh udahan. Natal kapan sih? Natal kemarin kan ya? Desember. Natal kemarin kan lu masih Desember kan? Tapi waktu itu gue dikasih minum kan? Siapa? Sama bapaknya yang buat sponsor. Nggak tahu gue. Nggak Pokoknya Natal kemarin. Boleh minum. Natal kemarin. Tapi cuma dikasih aja buat minum. Tapi lu minum. Tapi bukan kayak meluapkan, cuma Enggak. Berarti terakhir lu minum ini, terakhir ya bener-bener lu minum. Itu Desember. Desember.
Dan Benar ya? kemarin-kemarin belum ada lagi. belum. Udah. Tapi ada keinginan. Ih, enggak kesana katanya. Nah, ini lanjut. Oke. Jadi kan berarti tuh yang hal bunuh diri itu lu udah termasuk tekanan kan? Ya. Oh, Bisa nih, ntar nggak keturunan dong. Apa tekanan itu lebih sering datang? Apakah tekanan itu lebih sering datang dari diri sendiri atau lingkungan sekitar? Berarti lo jawab tuh dari lingkungan sekitar kan? Ya. Nah yaudah, itu nggak usah. Lanjut. Gejala fisik atau emosional apa yang lu alami selama berada di bawah tekanan? Gejala fisiknya dulu deh, kalau lu lagi tertekan kayak gitu. Kalau temperamen atau Suara. Enggak, bukan temperamen, kalau fisik itu mah emosional. enggak emosional. As- Iya, aslam. emosional yang dulu. Nah, fisik dulu aja. Terus lagi pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa emang. Enggak, ulangan pertanyaannya. Pertanyaannya gimana? Oh, gejala fisik atau emosional apa yang lo alami saat berada di bawah tekanan? Tadi gejala fisik emosional juga Iya, masuk. Gejala fisik juga, emosional juga. Kamu Oh. gejala fisik itu coba. Kalau lo lagi tekanan dan tentang bunuh diri itu. GERD kah? Ada Enggak. GERD. Ntar dulu, lu kenapa tertekan gitu? Lihat orang bunuh diri kenapa lu yang tertekan? Kan dia yang punya masalah. Kan dia bilang karena Ke-trigger. masa lalu. Iya. Trauma mungkin. Berarti kan masa lalu ini masih terlalu kencang pengaruhnya. Udah lama berarti? Iya. Lama. Tahun berapa? SMA kelas 1 berapa tahun? 6 tahun lah. Nah, dan lanjut ke yang gejala fisik tadi itu apa yang lo alami? Kalau gejala fisiknya lo apa? Ya kan misalnya gitu kan ya, kerja kambuh. Aslamnya naik biasanya. Itu masuk kita. Itu fisik kan aslam tuh. Naik biasanya kalau orang, Ya kan kalau tapi beda-beda. Lambung. Kalau gua itu kalau tiba-tiba tertekan terus kayak emosi gua ada keluar, kadang-kadang gua berak berdarah. Gua berak berdarah. Oh ya, ke pencernaan. Nah, Kalau emosional kan? tahu-tahu. Oh berarti suasana hati ini yang apa nih sebutannya di sekolah gitu, suasana hati yang terlalu meluap-luap. Terlalu lebay. Itu masuk ke depan. Berlebihan gitu. ya kayak Oh, iya, iya, lu tahu, ada tahu. depression tapi ketawa-tawa. Ya lanjut ya, lanjut. Apa lu pernah sampai pada titik burnout atau kelelahan mental? Pernah nggak? Pernah kalau misalkan gua tiba-tiba diem dong, kayak apa ya, badan sama kepala tuh nggak connect. Itu kan kenapa? Gua bengong. Karena apa? Nggak, tiba-tiba bengong aja, gua nggak tahu. Emang gua masih bingung kalau misalkan gua nggak ngerti bagian apa-apa, terus tiba-tiba bengong beberapa jam, itu gua langsung kayak gua juga kaget tiba-tiba di kamar mandi. Dulu nggak bisa berjam-jam loh. Oh iya, Nggak bisa berjam-jam loh. kayak apa ya, gua tuh kayak nggak ngerjain apa-apa, cuma ya bengong aja gitu. Nggak ada yang dipikirin. Pikirannya kosong, jadi badannya tuh kayak autopilot gitu, tiba-tiba ke sini, Iya. tiba-tiba ke sini. Hmm. Sadarnya pas udah pindah tempat. Iya, rasanya gitu. Terus pas lu sadar, perasaan lu kayak gimana? Tadi gua ngapain ya gitu? Iya. Terus ada kayak gelisah yang kayak gak nyaman gitu. Enggak, malah kayak Kayaknya udah biasa. aneh banget. Tiba-tiba kayaknya tadi lagi tiduran, kayaknya tadi lagi di rumah teman, tiba-tiba ada di rumah. Tapi lu ngerasa itu aneh nggak? Enggak, saya udah biasa. Oh, udah biasa. Nah, Tapi sebelum bengong biasanya ada apa, pemicu apa gitu secara nggak langsung. kok selama ini gue belum tahu kenapa. Mau bantal. Oke lanjut.
dimana biasanya lu menyadari bahwa tekanan itu tuh udah mulai berdampak pada kesehatan. Nih, Jadi gimana kalau gimana biasanya nih, apa namanya, lu bisa sadar bahwa tekanan itu tuh udah mulai berdampak pada kesehatan. yang tadi apa berat ya? Pokoknya Asalnya sambung. naik. Nah, kalau misalkan gua berat-berat terus tiba-tiba kayak mens gitu, gua langsung kayak Iya kenapa sih? Gue cuma senyum doang. masih aneh buat gua ngomong kayak gini. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Enggak, itu lu sadar itu kan misalnya nih ya lo guard lo tuh nggak kambuh atau lo belum pup yang berdarah gitu, lo sadar ketika kayak oh gue nih selama Lagi beberapa tertekan. ini nggak mandi, lo kan ada orang yang memang nggak mandi seharian ya. Ih, serius atau enggak kayak enggak. kamarnya kayak berantakan atau Iya, kamarnya gimana? berantakan atau lu nggak makan lo kayak cuma di kamar doang. Berarti tadi tuh dia kalau misalnya udah keluar pupnya darah sama udah GERD, berarti dia lagi ada apa namanya, tekanan. Jadi dia sadarnya di itu kan, Iya, tekanan jadi itu kesehatan. kalau misalkan kan mandi, kan biasanya pagi kan, malam tuh biasanya gua berak. Kesehatan lo kan, kayaknya. Kesehatan lo. Oh, iya. Terus Nah, itu gua langsung tahu kalau misalkan gua lagi tertekan, gua langsung gitu ya, langsung berubah, gua maksain biar apa ya? Apa sih gua darah? terus lu panik gak? Enggak, Biasa aja. Karena emang udah Lu biasa. berdarah karena perut kosong. Lu kayak gitu bisa dihitung nggak berapa kali? Terakhir deh, 3-4 tiga Sebulan. Jangka waktunya selama itu? Jeda waktunya? 2 hari. Oh, Jedanya 2 hari. iya. Jadi misalnya nih Cepet dong. Senin terus ke Berarti Rabu. stres terus dong. Berarti lu tertekan terus dong. Enggak, cuma doang. 17 doang. Apa? Kan tadi ceritanya jedanya. Iya. 2 hari. Misalkan 2-3 hari. Seninnya Enggak, maksudnya tuh kayak tiba-tiba tertekan, ya kan? Nah, gue langsung berubah. Itu kan tertekannya cuma sehari doang. Nah, buat efek sakit ke apa sih? Pencernaan. Perjalanan gue tuh 2 hari gitu doang. Nah, dari kan tadi bilang 3-4 kali kan itunya. Nah, jeda antara ke 1, kedua, ketiga, keempatnya tuh kayak berapa gitu kira-kira? Oh, ada lagi. Hmm? Oh, ada lagi. Enggak, masalahnya tekanan elunya. Oh, Itu yang gue tanya tadi. Rutinkah lo merasa, karena kan nih kan lo bilang kalau nah, lo itu udah hal tertentu. Hah? Hal tertentu gue nggak tahu bisa. Tapi jarang jadinya. ya, sebulan sekali ada. Enggak, kadang-kadang sebulan, tidak sebulan atau seminggu, terus 3 bulan. Oh, berarti tadi 2, 3, 4 bisa per seminggu, bisa per bulan, bisa per tahun, tergantung lu situasi kan, Iya. tekanan lu kan. Iya. Jadi tergantung sikonnya kayak apa. Tapi selalu 2, 3, 4 gitu kan. Iya. Bisa per minggu tuh bisa 2, 3, 4 tuh udah bisa Nah, itu gue sering jangan loh. berak sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan keluar ya keluar terus. Kalau ada tekanan berarti keluar mulut. Nah, Ada tekanan keluar terus. Kita kan gak ada yang ketawa loh. Kita gak ada yang ketawa. Nih sekali lagi ya, jangan dia ngomong nih, biar gue aja. Jadi lo bilang ketika lo mengalami tekanan ini, lu waktu apa selama waktu yang terjadi itu berarti 2 hari, 3 hari sampai 4 hari, enggak, maksudnya 3 kali, 4 kali berak. 4 kali form. Ya, bukan harinya. Itu dalam waktu sehari bisa sampai 4 kali. Bisa. Nah, Itu mus banget. oke, berarti kan itu efeknya berapa kali pembuangan ya. Nah itu apakah dalam waktu, misalnya kalau lo bilang seminggu sekali, misalnya minggu ini lo mengalami kejadian seperti itu dalam waktu kurang dari 2 hari nih, pup lo berdarah terus kan 4 kali. Nah terus
2 minggu sampai 3 minggu kemudian lu pressure lagi, apakah dia akan keluar lagi atau enggak? Kalau misalkan kepressure lagi kayak jarang dah gue. Kalau misalkan gue tertekan keesokan harinya beberapa hari kemudian tertekan lagi kayaknya jarang. Berarti kan kalau misalkan dalam waktu dekat enggak dong, kecuali gapnya jauh dan itu masalahnya mungkin sangat amat berat, baru kan. Iya. Dah, ini kan apa singgung? 17 apaan? Udah main. Oke, lanjut ya. Siapa yang biasanya jadi tempat lu bercerita atau cari bantuan? Ya lu tadi kan pernah cerita kan? Nah, itu biasanya siapa? Ya biasanya ya. Dan berarti kalau biasanya tuh dia bisa ya kayak tiap lu, Teman gue. ya tiap lu ada masalah nih lu ceritanya sama dia mulu gitu. Atau nggak sama dia mulu sih, maksudnya kayak nih lu masalahnya 4 kali, tapi lu ceritanya 2-3 kali gitu loh. Pas satu masalah itu lu nggak cerita, itu kan biasa. Mungkin ke keluarga lu kan, Enggak. Iya. Oke. Ke temen lu, temen lu, sahabat temen lu, lu. Boleh tahu nggak namanya siapa? Maksudnya dia teman kuliah, teman rumah? Iya. Teman gue. Kalau belum kita tahu juga nggak. Kalau kita tahu Tapi Boleh. curhat sama AI pernah nggak? Serius nanyanya. Kan lagi bahas cerita, berkeluh kesah. Serius nanyanya. Enggak. Atau mungkin sambat gitu. Tapi sih Di Twitter? Mm-mm. Iya, nggak usah di Twitter deh, di IG lu pasti Iya. ya misalkan atau Iya, close friend atau- IG lu isinya orang-orang tertentu. iya. Nah, Iya. Lu melakukan hanya di situ. Kayak kalau misalkan ada hal-hal foto habis itu gua lu yang luapin kata-kata gua gitu. Apakah lu ketika lu cerita sama teman kuliah lo ini bisa lebih terbuka daripada lu post di IG? mendingan mana gitu? Iya, mendingan yang bikin mana? lega. Lu lebih terbuka cerita sama orang secara langsung atau media gitu? Kalau dua-duanya sih, tapi apa ya, 50-50 lah. Lebih nyaman banget, kayak bebas berekspresi. Jadi kayak nggak harus mikir 2 kali buat dikeluarin unek-uneknya. Pilih salah satu lah. Iya. Pokoknya Kalau tuh misalnya lebih Ya, udah IG. ini media Sosmed. sosmed. Soalnya tuh gue ngeranjang lah. Ya ngeranjang kalimatnya. Ya sesuai dengan apa yang gue pengen keluarin. Dan gimana bentuk dukungan yang paling membantu nih selama ini, dukungan emosional, praktis atau lainnya? Dapat gajian. Dukungan kayak nggak ada. Nggak ada nih. dapat gaji kan bukan dukungan ya, itu merupakan Nggak ada. reward setelah lo berbuat sesuatu. Nggak ada. Terus berarti biar motivasi selain karena hadiah tuh apa? Kalau misalkan dukungannya nggak ada? Nggak ada. Gue nggak ada motivasi. Kenapa nggak ada motivasi? Ya kenapa? Karena gue mati rasa. Apa? Mati rasa. Mati rasa. Apa yang bikin lo mati rasa? Ada sebabnya pasti. Yoi. Yoi. Yoi-nya ini apa nih? Yoi Ya. ini ambigu gitu. Diperjelas lagi. Nggak, jadi emang gara-gara apa ya? Kayaknya gara-gara masa kecil gua, masa kelam gua baru keluar sekarang kan. Jadi gua nggak bisa susah berekspresi, berekspresi susah. Tapi kalau ada masalah biasanya dipendam. Ya, Jadi kayak sama sekali nggak dikeluarin. Jadi kayak saking dipendam mulu jadinya meledak gitu nggak? Saking kayak ibaratnya kayak Jadinya gunung meledak meledak. lu sekarang. Iya. iya. Karena dari kecil kebiasaan dipendam.
kadang-kadang pun kalau misalkan gue curhat gue kayak nutupin beberapa hal yang paling intinya. Tahu pernah nggak misalkan lagi dalam keadaan bahagia nih, kayak senang sama sekali nggak sedih, Hmm. terus tiba-tiba nangis, pernah nggak kayak mix feeling yang kayak campur aduk banget, jadi kayak kontras banget perilaku sama perasaan tuh, kayak dapat apa yang bikin seneng banget tapi tiba-tiba nangis kayak keluar air mata atau enggak sedih lah pokoknya tiba-tiba, padahal tuh kegiatannya menyenangkan. Oh itu palingan pas gue jalan-jalan sama temen gue ke depan, kayak gue tawa-tawa tapi gue tuh nggak dapet have fun-nya, kayak cuma ketawa aja yang gue pengen dapetin kan. Terpaksa berarti. Iya, Tapi enjoy pas main. biasa aja kayak ketawa-tawa aja kayak paksain gitu. Jadi nggak dapat rasa puas. Oh ini ada lagi. Apa? Banget ya Tika. Oh Lanjut ya. Pernah nggak lu ngerasa nggak ada punya siapa-siapa untuk diajak bicara, terus kalau misalnya nggak ada yang bisa diajak bicara, apa yang lu lakuin saat itu? Ini dulu yang pertama dulu, kayak lu pernah nggak lu ngerasa nggak punya siapa-siapa buat diajak bicara, pernah nggak punya ngerasa? rasa Terus di saat itu lu ngelakuin apa? main game, Ya udah gitu. main game, buka sosmed, gambar, terus post yang tadi dia second account. Yang bisu-bisu tadi ya. Iya. Gambarnya gambar apa? Kayak Pemandangan, makhluk hidup, atau abstrak atau gimana? Atau bentuk? apa ya? Ada pesannya sih gambarnya. Gambarannya tuh kayak ngegambarin apa? Maksudnya kayak hasil gambarnya tuh gambar apa? Gambarnya tuh yang terakhir gue buat nice to meet you, senang berjumpa dengan kalian. Gambar apa? Kata-kata doang apa gimana? Gambar ada orangnya juga, 2 orang, cewek cowok dengan Kan nice to meet you ini berarti pesan ya kan? Iya. Pesan yang ada di dalamnya. Gambarnya mereka berdua itu di mana? di Warmus, di kafe. Cewek cowok. Cewek cowok ini Cewek terus cowok. lu ngibaratin Siapa? bukan siapa ya, ada di kehidupan lu atau kayak yaudah gue cuma mau gambar aja cewek cowok gitu? Ada Nilai maknanya berarti. Di hidup lu berarti ya? Iya. Enggak, bukan hidup gue sih, kayak apa ya, kayak bukan bagian dari hidup gue, cuma kayak senang aja sama berjumpa sama dia, kayak dari awal dengan dia bisa kemana-mana. Berarti nice to meet you itu Nggak hanya ke cewek tapi dengan semua orang, karena gue kayak menghargai semua pertemuan. Lucu. Makasih. cuman karena itu doang, cuma karena buat menghargai doang, nggak ada kayak kenapa gitu. Iya, cuma menghargai itu aja, semua pertemuan. Oke, lanjut. Yoai. Kan pertanyaan yang terakhir kemarin itu, jika diberi kesempatan, apa yang ingin lo ubah dari cara lo jalan kuliah? Coba dulu jawab. Ketawa. Balik ke pertanyaan kemarin. Itu pertanyaan terakhir, tapi nanti gua ada probingnya sedikit. Kayak betul-betul kayak di intimidasi. Jadi bertiga. Tadi kalau gue pengen Kalau ngulang dikasih waktu, kesempatan untuk iya. mengulang waktu, apa yang akan lo ubah dalam menjalani kuliah ya? Enggak, iya jalan Kuliah kehidupan. kuliah. Kuliah. Lebih pede sih sama pendapat gue. Gue tuh kadang-kadang udah nemuin masalahnya, solusinya, tapi gue ketemu. Takut untuk berekspresi Iya. berarti. Cuma itu yang mau diubah atau ada lagi yang lainnya?
Ya itu dia, Biblani sama Febri aja. Gak apa-apa kan? Apa ya, selain lebih berani sama pede itu ada hal lain nggak? Sama lebih giat belajar. Selain itu, lu kan ngomong ya, lu minum ini, kita balik ke topik sebelumnya ya. Ya boleh. Lu minum ini, lu bilang biar lu bisa berbaur, ya kan? Bisa berbaur sama mereka gitu. Apakah kalau lu dikasih kesempatan buat ngulang waktu, lu tidak akan menyentuh minuman itu dan lu akan terus berusaha berbaur tanpa menyentuh minuman-minuman itu atau gimana? Pada titik tertentu kayaknya bakal minum gitu. Apa titik tertentu itu apa? Dulu gue bilangnya minum bisa lega. Sekarang apakah bisa membuat lu lebih lega atau nyatanya kosong aja? Jadi kosong aja benar. Minum jadi kosong. Karena kan kayak gua gini ya, gua ngasih pengalaman gua jujur gua tergoda banget nyentuh pot kayak gitu. Tapi gua lu ngomong aja. Tapi gua bertahan sama pendirian gua karena gua ngerasa gua nih masih bisa jajan, kenapa gua harus buka. Sedangkan teman-teman gua di luar sana tuh udah yang pada ngepot, pada nge-vape kayak gitu-gitu. Gimana? Bisa aja gue beli, gue diem-diem, orang tua gue nggak tahu, ya kan? Tapi kan gue bisa membentengi diri gue, walaupun sestres apapun itu gue, seterusnya apapun itu gue masih peralihan gue ke jajan, ke makan, atau gue tidur. Kenapa lu nggak mencoba jalan lain? Apakah lu memang mau minum? Ya kayak pengen minum aja tuh. Berarti lo memang pengen minum dan lo bilang kemarin ketika lo stres lo akan minum, ya kan? Kan orang stres setiap hari ya, ada aja faktor stresnya. Ya. Berarti dengan kayak gitu lo udah ngomongin tiap hari minum? Enggak juga sih. Berarti sesuai tekanan. Iya. Kalau misalkan dia itu minta nemenin gue, sangat nemenin. Apa yang bikin lo sampai gue butuh minum nih? Dulu sih gara-gara tertekan aja. Apa alasan tertekan itu apa? Kan stres, tertekan itu bisa banyak faktor. Entah tertekan keluarga, entah lo yang nggak bisa memenuhi keinginan diri lo sendiri, entah lo yang ngerasa tertinggal sama teman-teman lo di sekitar lo. Banyak alasannya. Waktu itu gue minum gara-gara gue dibentak, gara-gara kayak kelewatan. Habis itu Lo yang kelewatan atau orang lain kelewatan dan gue dulu? bisa dibilang dua-duanya. Orangnya tuh kayak apa ya, kayak bentak-bentak. Habis itu emang gue salah, gue kayak nyalain diri, apa gue begini, terus gue begini-begini. Berarti itu nggak bisa dibilang menyalahkan orang lain ya, karena kesalahan awal kan biar dari lo semua. Iya. Iya. Kenapa lo bisa berbuat sejauh itu? Karena Apakah memang lo lose control atau gimana? kayaknya biasa bilang lost control bilang dari gue. Padahal kan gue gampang kepicu. Berarti itu memang pure karena kelalaian lo sendiri. Jadi lo mungkin nggak terima ketika ditegur dan mungkin cara tegurnya salah. Iya nggak? Iya. Jangan lupa Iya. kamu cek lagi. Terus teguran Yang itu dibawa pulang. bikin lo kepikiran kemana-mana dan lo Minum. ngerasa ya minum jalan Biar terbaik gitu. Itu kayak gitu Iya. apa nggak? Kalau opini gue salah, lo patahin aja. Kalau menurut gue nggak kayak gitu, lo patahin aja langsung, lo kasih penjelasannya. Dulu sih bingung sih gue ini. Mana ya bilangnya? Sumpah gue juga bingung. Selesai gue ngantuk banget. Mana bilangnya ya? Kalau lo ganti pertanyaan gue, Ada boleh.
stres lo ini apakah stres banget yang sampai lo gak tidur atau lo gak kepikiran hal-hal lain atau gimana? Stres gue bisa apa ya, banyak sih kepicu ya itu bilang sih, kepicunya ya gara-gara ada hal tertentu. Kan gue pernah bilang tanggung jawab itu kan, kenapa gue bilang bisa bilang tanggung jawab gue, karena nyambung sama masa kelam gue SMA. Masa kelam lo ini terjadi secara spontan atau memang karena kenakalan lo juga? Gara-gara orang bunuh diri. Karena lo? Bukan, karena dia sendiri. Terus kenapa lo bisa bilang itu masa kelam lo? Kan dia nggak ada hubungannya sama lo. Karena dia udah bantuin gue nyari solusi, tapi ketika gue pengen bantuin dia udah nggak ada. Dia tuh nggak ngomong sama sekali. Berarti sebelumnya lo pernah ada pikiran untuk bunuh diri juga? Atau enggak? Kan? Ada. Dia merupakan penolong ketika lo ada di fase itu atau gimana? Iya bisa gue. Penolong. Terus lo menyesal karena lo nggak bisa melakukan apa yang dia lakukan ke lo, kayak lo nggak bisa nolong dia. Itu keburu dia nggak ada berarti. Ada nggak hal apa gitu yang benar-benar pengen lo ubah? Kayak itu kan dari masa kelam lo kan, lo bilang lo punya masa kelam lah. Itu ada yang mau lo ubah nggak? Kayak gimana ya ngomongnya, Gimana ya? Gue nggak mau ngulang sih, kenapa nggak mau? karena ini udah membentuk gue sampai sini, dan gue terima. Walaupun itu pahit, walaupun itu Kita, kejam, gue tadi ngomong lo, apa ngubah ngubah masa lalu gue tentang perilaku gue. iya, kayak ya nggak usah ngomongin ke masa kelam, maksudnya nggak semua harus balik ke sana gitu. Setelah yang dijalanin ada yang mau Iya, diubah ada nggak? yang mau ubah nggak, kayak harusnya nih gue nggak gini loh. Selain karena apa yang tadi Masa takut kelam. berekspresi itu, selain itu Nggak boleh sih apa? Nggak boleh, oke. Terus oke, gini, misalnya ada sesuatu sikap atau sifat ya atau perilaku lo yang mau lo ubah, apakah itu berhubungan dengan masa lalu lo atau enggak? Karena kan kalau berhubungan sama masa lalu kan kayak harusnya di dulu gue gak kayak gini, tapi lo baru sadar itu sekarang ini. Kalau itu ada, Apa itu? gue terlalu dekat sama satu orang, Cewek cowok? dua-duanya. Satu. yang Itu dua. yang paling Dia udah cewek dah. cewek yang sama. Sama yang Iya gitu. Oh, berarti masih aduh mati lagi terus. Bentar. Iya, apa yang mau lo, perubahan apa yang mau lo lakukan gitu dengan Apa? si itu. Iya, kan ini kan berdasarkan pengalaman masa lalu atau kayak lo tuh baru sadar saat ini harusnya gue bisa ngasih batasan ke dia, gue nggak terlalu dekat sama dia, harusnya gue kayak gini, harusnya gue kayak gini. Yang pengen lu ubah. Iya, apa yang pengen lo ubah? Kayak contoh gue nggak terlalu, sekarang gue menanamkan bahwa gue nggak akan terlalu percaya sama laki-laki dah. Atau ada penyesalan nggak karena kenal sama dia? Jadi mau diubah tuh jadi mau ubahnya tuh nggak mau apa kenal sama dia kalau misalkan bisa diubah. Pengen kenal, mau. Oh, tetap mau.
tapi kalau misalkan kayaknya kalau seandainya tetap jadi Jangan teman berisik. kayaknya gue gak bakal kayak gini dah. Aja berisik. Gak apa ya, gak mengubah pola pikir gue aja gitu. Berarti perubahan yang mau lo lakukan adalah lo lebih membatasi diri ya sama dia. Iya. Kayak udah jadi teman aja gitu. Berarti Iya, boleh. apa ada harapan mau lebih tapi ya udah gitu dipendam atau gimana? Itu nggak termasuk perubahan. Oh enggak ya? Kayak misalnya gue dekat sama orang si R nih, gue dekat sama si R. Terus ternyata gue nih too much, kayak gue terlalu oversharing ke dia. Harusnya gue nggak boleh oversharing ya ke dia. Ya udah gitu, gue kasih tahu seperlunya aja, jangan gue kasih tahu waktu kecil gue pernah ngapain. Jadi kayak gue seharusnya gue tidak oversharing ke sembarang orang gitu. Itu perubahan yang bakal gue lakukan dan akan gue tanam sampai saat ini. Perubahan lo nya tuh apa? Apa kalau misalnya lo deket sama perempuan, lo lagi batasi diri kayak udah sekadar cuma cerita dan gue gak akan naruh harapan lebih ke dia. Dulu gue tuh apa ya, ya waktu itu kan kita ya apalah masa kelam ya kan, itu gue pengen lindungi dia lah ya kan. Kayaknya gue bakal mikirnya jangan terlalu memperbaiki perempuan yang rusak, bukan rusak, maaf Enggak. kayak apa ya, Ya udah gitu, kita nggak ngurusin dia rusak atau enggak. Tadi apa, jangan terlalu apa? jangan terlalu memperbaiki sifat seseorang yang batu. Berarti si orangnya nggak mau berubah. Bukan ngomong berubah, tapi kayak gue tuh kayak berusaha untuk menjaga dia. Berarti bukan merubah sikap dong, bukan konteksnya. Gue mikirnya sikap sih, karena kan sikap gue kan ke dia berubah tuh, pengen lindungi dia, pengen jaga dia dengan aman, dengan gue batasi sesuatu hal, tapi dianya malah sama dia gitu ya udah tolong belakang. Nah kan tadi lo bilangnya gini, apa? Jangan merubah sikap Yang perempuan yang rusak. sama yang batu. Berarti kan lo merubah sikap si orang ini dong, pas lo nya. Iya ya. Nah, berarti kan kalau lo berarti gini, kalau buat diri lo sendiri itu berarti jangan terlalu ikut campur sama urusan orang. Kayak yaudah, lu jangan Kalau misalkan perbaiki kalimat lagi, jangan pernah pacaran sama orang yang terlalu rusak. bukan pernah rusak sih, kayak stres. Bagaimana? Gimana? Sebenarnya dia beneran stres atau gimana? Dia stres. Apa memang dia keras kepala aja, nggak usah dibilangin? Stres. Tapi permasalahannya sama kayak itu nggak? Masalah keluarga. Ya kan? Dianya atau lu nya? Dianya. Berarti perubahan yang mau lo lakukan ini adalah lo tidak terlalu into terhadap seseorang yang memang keras kepala. Stres kayak. Stresnya menurut lo ini stresnya dia kayak apa? Stres tuh banyak. Kita nggak boleh mendiagnos seseorang, oh orang itu stres, oh orang itu gangguan jiwa. Kita nggak boleh, kita harus ada risetnya dulu. Jadi gue mau tahu kenapa lo bisa bilang dia stres, itu dasarnya apa? Dasarnya karena dia cerita ke gue kalau misalkan ada permasalahan, terus dia sampai melakukan suatu hal yang pengen dia apa ya, waktu itu dia tuh ada masalah keluarga, orang tuanya berantem, terus dia tuh kayak pengen apa ya, sembunyi lah di bawah kolong tempat tidur. Oh, gitu. Nah, Terus dia tuh kadang-kadang kita kan nggak tahu si perempuan ini siapa ya. ya Jadi ya lo kasih tahu aja nggak apa-apa. Karena kan ini buat membuktikan dia beneran stres atau enggak. Karena menurut lo stres belum tentu menurut kita stres. Siapa tahu menurut kita dia punya tekanan tersendiri. Jadi itu nggak usah dibilang stres yang gimana-gimana.
udah gitu Beda. depresi. Dia tuh orang tuanya cerai, bukan, dia kan ngikut bapaknya, ibunya cerai, terus nikah lagi. Nah nikah lagi, si ibunya yang baru tuh menduai. Nah tapi bapaknya tuh sayang, gak mau kayak apa ya, gak mau misah. Sekarang udah anak tiganya tuh udah ada. Itu gue lupa lagi, pokoknya gue bisa bilang stres. Dia juga kan dia bilang ke gue kalau misalkan gue tuh nggak mau pacaran soalnya takutnya kayak orang tuanya, si ibunya menduai gitu. Terus itu lupa cok misalnya. Dari perubahan itu ya, lu bilang tadi lu nggak mau terlalu itu terhadap masalah seseorang, atau lu nggak mau dapetin orang dengan masalah sebelumnya yang memang cukup berat ya. Iya. Dari perubahan itu apa dampak yang lo harapkan untuk kehidupan lo atau belajar lo? Dampak kedua kan, dampaknya waktu itu circle gue jadi longgar, kayak jarang buat ngobrol, terus musuh-musuhan sekarang. Hubungan lo sama Tuhan lo Terusin. jadi lebih lenggang ya. Tapi gara-gara dia sendiri juga, sama gara-gara gue. Berarti si orang ini satu circle sama lo. Itu kan dampak yang terjadi ya. Iya. Yang gue tanyakan adalah Dampak dampak yang lo harapkan ketika lo berhasil melakukan perubahan, kayak oh harusnya gue gak lebih dekat sama dia, dengan gue gak lebih dekat sama dia gue jadi begini gitu. Kalau itu sih gue belum tahu sih. Harusnya udah, karena lo bisa bilang jangan ngerubah, Jangan itu. ya jangan berubah Hmm, sikap atau sifat ya iya. orang yang stres. Nah, dengan lu berusaha untuk merubah dia, berarti kan lu capek sendiri ya. Lu capek sendiri. Kalau lu mencoba bodo amat akan hal itu, lu tuh gimana? Mungkin apa ya, lu bisa merubah diri lu buatnya kayak nggak terlalu ikut campur dalam urusan dia gitu. Iya. Cara merubahnya misal gue terlalu ikut campur di urusan mereka gitu. Mungkin cara merubahnya tuh Iya, harusnya dampak yang lo harapkan nih, gue jadi nggak terlalu tahu masalah dia kayak gimana. Oh, Dan gue jadi nggak, oi, kalau itu palingan dampaknya gue gak bakal kepicu terlalu sama masa lalu gue. Oh, jadi masalah si cewek bikin jadi trigger gitu kan? Iya ya. Nyambung nggak? nggak. Lo kalau nanya gue nggak akan nyambung. Oke. Jadi enggak, sama jadi Alia. mau ubah si sikap sama sifat si cewek itu karena dampak buat manggilnya apa ya, kakak lah. Karena dampaknya itu gak mau bikin terpicu lagi gitu. Tapi masih mau dekat sama dia nggak? Misalkan dampaknya Sebagai berhasil. temannya sih. Iya, kayak gitu. Nggak kayak gitu. Misalnya nih ya, misalnya Oke deh. lo kan bilang lo nggak mau terlalu sama kehidupan dia. Dampak yang lo harapkan adalah dengan lo tidak mengetahui terlalu dalam kisah hidup dia, Iya. lo tidak akan bereaksi lebih terhadap dia. Nah, Lo nggak akan berusaha buat merubah sikap dia. iya. Dengan lo nggak berusaha akan hal tersebut, lo sama dia akan fine aja, akan baik-baik aja, dan lo ngerasa lo nggak akan pernah ngerasa lo capek gitu untuk berteman sama dia, komunikasi sama dia, menjadi hubungan sama dia. Iya. Apa dampak yang lo harapin? Yang benar-benar kayak
kayak iya benar nggak bakal kepicu. Masa Gue balik ke gue lagi ya. iya Gue pernah deket sama orang. iya Gue terlalu sharing sama cowok ini. nah, Dan dia bilang, lo harusnya nggak boleh oversharing tau. Gue stop dong. Semua obrolan gue stop ke dia. iya Terus dia ngomong lagi, lo ke gue boleh oversharing tapi ke cowok lain nggak boleh. Tapi karena omongan dia di awal, gue udah nggak mau ngomong lagi ke dia. Dan gue jadi mikir, harusnya gue nggak oversharing ke dia, karena dengan gue nggak oversharing, dia jadi lebih penasaran dengan hidup gue. Dia jadi ingin tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan gue, karena gue tidak menceritakannya. minum Nggak, bumbu nasi goreng. Tapi karena gue oversharing ke dia, jadi Iklan satu ini. dia nggak ngerasa apa ya, kayak apa yang mau gue tanyain ke lo kalau semuanya lo ceritain, apa yang mau gue kepoin ke lo. Dan harapan gue tuh kayak harusnya gue nggak oversharing ke dia, karena biar dia penasaran sama hidup gue, biar gue terkesan lebih misterius. Iya, misterius gitu. Iya. Itu dampak yang gue harapkan dengan gue mengubah sikap, nggak image dong, Sikap. dengan gue mengubah sikap oversharing gue ini dari oversharing jadi nggak oversharing. Udah gitu. Udah. kayak gue bakal bilang dah, tapi itu sebagai pemicu gue jadi pemicu banyak hal. Udah nggak bisa ya, ini nggak ketemu titik terangnya. Apa gue yang memang nggak paham? Karena gue tuh banyak pemicunya, dan gue nggak tahu pemicu sebagai apa. Oke, sekarang apa yang menurut lo menjadi penghambat terbesar untuk lo melakukan perubahan itu? Kalau misalnya lo mau melakukan perubahan nih, kita tarik ke belakang ya, kita tarik ke waktu tersebut ya. Lo mau melakukan perubahan, Ya, apa yang menurut lo menjadi penghambat terbesar? Apakah rasa sayang lo ke dia atau apa? Pokoknya sesuatu hal yang pede sih, menggagalkan gue lebih pede sama berani ungkapin diri gue. Gak ada hubungannya lo ini sama perubahan sikap. Kan lo bilang lo gak mau terlalu into sama kehidupan seseorang, ya? Lo gak mau terlalu into sama kehidupan seseorang. Kalau gini nyambung nggak? Misalkan kan dia mau ubah si sikap sifat ceweknya kan, tapi penghambatnya tuh kayak yang bikin Apa apa? kan tadi dia bilang dia gak mau ngubah. Oh, Jangan nggak mau. merubah hidup orang yang udah rusak, yang lebih stres. Jangan ngerubah. Itu perubahan yang mau dia lakukan buat diri dia, ya kan? Apa yang menurut lo itu jadi penghambat, kayak kalau lo mau melakukan perubahan itu sekarang, apa yang menurut lo jadi penghambat, kayak apakah si perempuan ini selalu nempel sama lo, menceritakan 24/7-nya dia ke lo, jadi kayak lo gak bisa ngasih pagar gitu loh. Batasan. Enggak, gue gak connect. Pusing deh. Dengerin, gue bakal lebih singkat lagi ya. Lo bilang tadi perubahan yang mau lo lakukan adalah tidak terlalu ikut campur ya. Oke, kita pakai bahasa ikut campur. Tidak terlalu ikut campur atau mencoba merubah sikap seseorang yang memang pada dasarnya sudah stres menurut lo. Ya kan, perubahan itu yang mau lo lakukan. Ya. Terus kita tarik ke belakang nih, kita tarik waktu ketika lo lagi sama dia. Ya. Apa ketika lo mau melakukan perubahan, kayak oh harusnya tuh gue gak terlalu nih sama dia, gue gak berusaha buat mencoba merubah sikap dia. Ya. Apa yang jadi Aku penghambat share besar sama yang dia. kayak menjadi Doain penghalang aja, lo buat semoga. melakukan hal tersebut tuh apa? Penghambat gue waktu itu, gue nggak terlalu ngasih tahu tentang Minggu kemarin. perasaan gue, Perasaan apa? Suka kah? perasaan duka gue, Suka? duka. Lupa. Gue kayak nyembunyiin. Tapi Bogor kalau jam 12 Kenapa? aman nggak? Apa hubungannya itu sama jangan merubah sikap seseorang? Barat Karena kalau Masih misalkan kayak gue lagi stres tapi malah kayak
bukannya jangan besar. ngasih tau kalau misalkan di stres, gue gak mau ngasih tau gue stres juga. Gue pengen ngasih tau pertama kalau kali. misalkan gue fine-fine aja, tapi gue sini pengen bantuin lo berubah. Nyambung. Nah iya, berarti pengalaman Naruto ini lo nggak terbuka, Kasih. lo nggak terbuka dan kayak nggak ngasih tahu kondisi lo sebenarnya kayak apa gitu. Iya, Hadiah ulang tahun. nyambung gak? Nyambung nggak? Yang tadi lu tanyain kan yang tentang luka, karena dia tadi dia udah ngomongnya dia orang yang nggak terbuka jadi susah. Iya susah, Iya. karena kita juga terbuka. Oke. Tapi pas minum, pernah nggak minum itu karena emang pengen aja, tanpa ada tekanan sama sekali? Kayak karena kan sebelumnya kan minum tuh karena ada tekanan, tapi pernah nggak mau minum tanpa tekanan, kayak emang pengen aja? Pas tawarin. Enggak, bisa kayak Enggak, kesadaran iya, sendiri. minum gitu. Iya, Iya. Pernah. Tapi pas ditawarin. Maksudnya tanpa ada tanpa ada penawaran dari Iya. temen lu atau kayak Iya, "Ah, jadi temen kayak- enak aja sih." Oh enggak ada, enggak ada. Tiba-tiba lu ke tukang Nggak ada. jamu beli amar. Bisa sih. nggak nyambung. Tapi ada keinginan. Enggak ada. Ale, makasih banyak.